Saudara, hari ini kita akan meneliti tentang aliran larva letusan Gunung Bromo. Adalah letusan Gunung Purba terakhir yang terjadi di wilayah Jawa Timur, yang saat ini meninggalkan jejak berupa sungai Purba. Nah, sekarang kita berada di wilayah Gunung Bromo atau Pegunungan Tengger, yang tanpa kita sadari di wilayah Pegunungan Tengger ini ada yang namanya Sungai Purba ya saudara. Melalui citra satelit coba kita lihat, kita berdiri di Gunung Batok. Nah, Gunung Batok ini ya. Nah, ini puncak Gunung Batok ya saudara. Dan kita melihat ke arah Pananjakan 1. Nah, itu Pananjakan 1 saudara. Kemudian kita turun dari Pananjakan 1 ke bawah ya, ke Seruni, juga ke arah Jembatan Kaca ya saudara, yang memiliki tinggi atau ketinggian 2400 mdpl. Nah, ini ke arah Jembatan Kaca atau menjorok ke bawah. Nah, ini saudara, ke Jembatan Kaca ya, yang hampir keseluruhannya itu ketinggiannya hampir sama dengan desa Cemara Lawang. Kemudian kita ke sisi timur ya saudara, ke sisi timur yaitu ke P30. Nah, nampak di depan itu P30 yang juga memiliki ketinggian sama dengan Pananjakan 1, yaitu 3000 mdpl. Kemudian kita bergeser lagi ke titik tengah, Nah, titik tengah kembali ke Gunung Batok. Lalu kita perhatikan dari atas atau dari ketinggiannya saudara. Kita lihat antara Pananjakan 1 dengan P30 itu ketinggiannya sama ya saudara, memiliki ketinggian 3000 mdpl. Dan dari arah P30 dengan Pananjakan 1 ya saudara, nah itu ketika kita menghadap ke arah utara dari Gunung Batok, nah itu nampak sebuah titik garis lurus tengah ya, yang saat ini menjadi desa Cemara Lawang. Nah ini, lalu kita nyoba dari P30 keliling menuju ke selatan, kemudian kita akan bertemu dengan, terus menuju ke utara, kita akan bertemu dengan Pananjakan 1. Nah, ini Pananjakan 1 ya saudara. Nah, Pananjakan 1 dan P30 itu sudah nampak kalau dari ketinggian sebuah garis lurus. Nah, terlihat garis lurus, juga nampak terlihat sebuah cerukan menyerupai sungai kuno atau sungai Purba. Nah, itu dia. Bisa terlihat ya saudara. Sungai Purba mengalir menuju dua arah. Yang pertama itu menuju ke Probolinggo. Nah, itu bisa dilihat ya saudara, bisa dilihat sebuah cerukan yang menyerupai sungai Purba. Ini dia. Bisa dilihat ya, titik tengah. Di situ ada desa dusun Jurang Perahu, juga Sapi Kerep. Nah, aliran itu dari Bromo menuju ke Probolinggo, yang saat ini kita kenal dengan sungai atau Kali Banger. Juga menuju ke Tongas, yang saat ini kita kenal dengan Gunung Tuke. Nah, itu yang tadi dari atas, sekarang kita lihat dari bawah, dari bagian bawah, dari bagian Probolinggo ya saudara. Kita akan menyusuri tebing-tebing atau ceruk yang menyerupai sungai Purba, yang
terbentuk akibat dari letusan gunung purba yang Brahma. Nah, ini saudara. Nah, ini garis tengahnya di sini ya, garis lurusnya di sini ya saudara. Antara P30 ke Pananjakan 1 itu nampak lurus saudara. Pun memiliki ketinggian yang sama. Jadi Gunung Bromo itu adalah salah satu gunung purba yang terakhir meletus sehingga membuat aliran sungai yang pertama sungai Banger juga membuat terbelah gunung yang saat ini kita kenal dengan Gunung Tukel. Nah, titik tengah di sungai ini kalau dilihat dari citra satelit itu ada Desa Sapi Kerep, juga ada Jurang Perahu. Itulah saudara, penelitian menggunakan citra satelit, dan akan kita lanjutkan penelitian langsung ke lapangan. Ya, kalau kita lihat langsung ke lapangan sih ya, dari arah Probolinggo menuju ke Bromo itu memang kita melalui tebing-tebing yang tinggi, dan kita akan bertemu dengan beberapa desa, diantaranya Desa Sapi Kerep. Nah, kalau dari Desa Sapi Kerep itu ya, kita bisa langsung melihat yang namanya Pananjakan 1 lurus saudara, lurus. Jadi Desa Sapi Kerep ini jika diteliti dengan baik, maka dia berada di titik tertengah di antara Sungai Purba Pegunungan Tengger. Nah, sedangkan yang ini adalah Jurang Perahu ya saudara. Jurang Perahu juga berada di titik tengah di Sungai Purba Pegunungan Tengger. Bisa nampak dari atas, udah kelihatan alirannya ya saudara. Nah, ini adalah Jurang Perahu. Jurang Perahu juga berada di titik tengah jika diambil lurus ya saudara. Kalau mengikuti jalan raya ya, belok-belok, yang jelas beloknya itu ada 2 kali belok ya, kanan dan kiri ya saudara. Nah, ini kalau dilihat dari atas dan lurus dengan kota Probolinggo atau Probolinggo ya saudara. Nah, bisa dilihat dia lurus, alirannya pun membentang 2 ya. Terlihat di depan itu ada 2. Dari Jurang Perahu menuju ke Probolinggo dan menuju ke Tongas ya saudara, bisa dilihat. Nah, lebih jelas. Itulah saudara penelitian tentang Sungai Purba di Pegunungan Tengger. Berikutnya akan kita teliti secara langsung melalui darat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.